Kali ini saya mempunyai tamu yang jauh dari Sidoarjo ya Pak ya. Ya, Sidoarjo, Ibu. Sidoarjo. Bapak ini mempunyai satu konsep di mana bisa mengembalikan ketidakseimbangan metabolit dalam tubuh kita. Padahal kalau tubuh kita itu metaboliknya tidak seimbang, maka pasti akan sakit. At least masuk angin. Nah, masuk angin itu sebenarnya ketidakseimbangan metabolit dalam tubuh. Bapak ini datang jauh-jauh dari Sidoarjo karena beliau punya konsep yang namanya konsep Karnus. Nah, Anda boleh kenalan di sini apa sih itu konsep Karnus? Karena dengan konsep Karnus ternyata kita bisa mencegah banyak sekali penyakit degeneratif yang sangat mengganggu. Oke, kita mulai ya. Nama aslinya siapa Pak? Pak. Nama saya Iwan Beni. Pak Iwan. Pak Iwan, tetapi karena konsepnya konsep Karnus, jadi banyak dipanggil Pak Karnus. Apa sih Karnus itu Pak konsepnya? Sebentar saya konsep dulu. Nama Karnus itu dapat dari mana? Jadi nama Karnus itu singkatan dari Pendekar Nusantara, Ibu. Pendekar Nusantara. Jadi filosofinya adalah tell the truth based on science. Itu filosofi yang kami angkat sehingga kita belajar ilmu dasar untuk menguak membaca aturan Sang Pencipta di alam semesta ini. Untuk menjawab kenapa banyak orang sakit dan bagaimana cara penyembuhannya, rangka ada hati segala penyakit tidak oleh obat penawarnya. Jadi Karnus itu artinya selain Pendekar Karnus itu adalah satu kumpulan dari ilmu pengetahuan yang Anda gali ya. Anda gali menurut cara Anda. Menurut cara Anda dan menurut apa yang Anda baca. Nah, itu bahwa penyakit-penyakit degeneratif itu bisa dicegah secara dini. Betul. Kalau kita mempunyai cara hidup yang benar. Betul. Nah, cara hidup yang benar itu Bapak compile di dalam satu konsep yang namanya konsep Karnus. Nah, ini saya mengenalkan pada Anda semua konsep Karnus. Ini sangat menarik kenapa Bapak ini saya undang ke sini. Nah, kira-kira konsep Karnus ini konsepnya seperti apa? Jadi secara definisi satu konsep Karnus adalah suatu konsep untuk mengembalikan cara hidup manusia sesuai aturan Sang Pencipta mulai dari tingkat sel hingga aktivitas tubuh manusia. Mengembalikan aturan-aturan dalam tubuh gitu ya? Sesuai dengan aturan Sang Pencipta. Ya. Nah, itu yang kami gali, Ibu. Gitu. Sehingga kalau kita mengetahui cara hidup yang sunatullah ya, sunatullah. Di dalam tubuh itu ada sunatullah. Di mana ada anti-inflamasi dan anti-pro-inflamasi, ada antioksidan, ada pro-oksidan, ada semuanya begitu. Ada anti-keagulan, ada pro-koagulan, semua berpasang-pasangan. Itu ada ditulis di Quran. Betul. Nah, pada suatu keadaan, karena kita salah makan, karena kita salah hidup, salah lifestyle, maka keseimbangan itu akan berubah. Nah, kalau itu berubah maka akan menjadi cikal bakal suatu penyakit. Betul, Ibu. Nah, konsepnya Pak Karnus ini mengembalikan keseimbangan itu menjadi seimbang kembali. Kalau seimbang kembali artinya orang itu menjadi lebih sehat, berumur lebih panjang, dan begitu, Ibu. Dan yang sakit ada harapan untuk dapat sehat kembali. Nah, sekarang saya ingin menanyakan bagaimana Bapak mengembalikan keseimbangan yang sudah tidak seimbang. Jadi yang pertama kita mulai dari pemenuhan makanan sel dulu, Ibu. Nah, itu kita penuhi dengan langkah-langkah yang mudah dari Karnus itu. Yang maksudnya memenuhi makanan itu seperti apa? Jadi ada perbedaan yang nyata antara makanan yang di piring kita dengan makanan sel kita. Jadi contoh, Ibu, di piring kita kan ada karbohidrat, sel kita maunya adalah glukosa. Di piring kita ada protein, tahu tempe gitu, sel kita maunya asam amino. Di piring kita ada lemak atau trigliserid, sel kita maunya adalah asam lemak. Dan ini butuh konverter. Dan ternyata Allah itu menyematkan konverter sejak kita diciptakan, sejak lahir itu. Namanya lambung. Nah, lambung itu yang bagian yang untuk memecahnya. Dinding lambung. Ya, dinding lambung. Nah, asam lambungnya yang digunakan untuk memecahnya. Di situ. Nah, disitulah kami, ternyata kami dapat korelasinya. Jika lambung kita ini, asam lambung kita ini tidak bekerja dengan semestinya, atau pH-nya kurang asam, atau dapat penetran dan sebagainya, maka proses... Atau terlalu asam. Ya, terlalu asam itu merusak. Makanya akan merusak dinding lambungnya, mempengaruhi penyerapan kali ya. Betul. Bahkan ada yang kurang asam juga, Ibu, dengan intervensi banyak contoh obat-obat penetran lambung yang simptomatik, sehingga nasi kita gagal jadi tidak semua jadi makanan. Protein, utamanya protein itu besar akan dibuang jadi feses, sehingga sel kita kurang asam amino. Nah, itu yang jadi masalah, Ibu. Nah, dengan langkah-langkah kami ini mudah sekali dengan kita perbaiki lambung itu dengan penambahan suatu nutrisi yang tahan sama... Ini kan baru pertama memenuhi makanan. Betul. Apa langkah Bapak dalam memenuhi makanan? Nah, ada dua hal penting di kami secara teknis, Ibu ya. Kita perbaiki lambungnya dulu. Namanya lambung itu sakit itu wajar, kan dipakai, Ibu, untuk memasak ya, merubah makanan di piring jadi makanan sel. Nah,
Itu langkah pertama, kita perbaiki lambung itu dengan suatu nutrisi. Yang kedua, memilih makanan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kita. Karena sekarang banyak sekali makanan yang bukan makanan manusia, Ibu. Baik itu secara produknya, secara bahan bakunya, ataupun tata cara masaknya itu. Jadi kita juga ada pengajaran. Terus nomor 2 apa? Selain memilih makanan, nomor 2 kan ada 6 langkah. Jadi secara singkat ada 6 langkah, Ibu ya. Jadi yang pertama kan memang kita berbagi lambung, kemudian memilih makanan. Dan memilih makanan ini ada 2 hal, kita bagi 2 lagi, Ibu. Yang pertama adalah tata cara masak, kita akan ajarkan, ya. Yang kedua adalah pemilihan bahan bakunya. Yang keempat, kita sementara pada orang-orang yang sudah terlanjur sakit ini, nah kita kembalikan jenis karbohidratnya. Jadi kita harus bisa membakar lemak dalam darah, Ibu. Nah, singkat ceritanya, kita berikan dia nasi khusus seperti nasi zaman dahulu, Ibu. Jadi nasi yang dilengkapi dengan bekaturnya. Kalau Anda mengatakan nasi karnus ya? Nasi karnus. Nasi karnus bisa mengikat lemak gitu? Bisa menjadi prekursor memudahkan sel untuk melakukan beta oksidasi, Ibu, di dalam sel. Nantinya TG itu akan dibakar di dalam sel kita, sitoplasma. Bagaimana itu membuktikannya? Nah, kami ada datanya, Ibu. Ada data-datanya lewat pasien-pasien yang... Tapi kan nggak langsung. Data awal dan data akhir. Tapi yang jelas pendapatannya kalau dimakan nasi karnus, maka apanya yang berkurang? Jadi begitu kita ada nasi karnus dengan takaran tertentu,